Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak kreatif, anak-anak berkarakter, dan anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Di sini Bu Guru sangat senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kalian di channel Ruang Siar Guru. Oh iya, apa kabarnya nih hari ini kalian semua? Pasti dalam keadaan sehat saja kan ya? Nah, Bu Guru selalu berdoa kepada kalian semua, untuk kalian semua supaya kalian sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu juga mau nanya nih, kalian sudah puasa? Atau dari hari pertama hingga 19 hari ini, ada yang sudah batal tidak puasa? Ibu Guru yakin kalian adalah anak yang soleh-soleha. Jadi selama 19 hari ini dan nanti ke depan sampai 1 bulan, kalian akan tetap menjaga puasa. Baik, Nak. Ibu berharap kalian semua di rumah tetap jaga kesehatan. Ketika telah melakukan kegiatan, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Dan ketika bepergian, jangan lupa pula menggunakan masker. Sehingga kesehatan kita akan tetap terjaga. Nah, pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan tentang kisah teladan Luqman Hakim. Nah, tujuannya adalah 1, kita semua selalu dalam jalan yang benar. Yang kedua, kita selalu memberi manfaat untuk orang lain. Dan manfaat yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah kita selalu mengenal manusia-manusia pilihan Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin membuat semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Mengapa? Karena setiap manusia memiliki pendapat dan penilaian yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan sudut pandang masing-masing. Jadi, yang hanya perlu kita lakukan adalah selalu berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. Karena Allah di sini sudah menyiapkan beberapa manusia pilihan yang perlu kita contoh supaya hidup kita selamat sampai ke akhirat nanti. Nah, salah satu manusia tersebut yaitu Luqman. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang kisah keteladanan Luqman. Kalian siapkan buku dan bolpen. Apabila ada yang penting, silahkan dicatat. Siapa sih Luqman? Luqman adalah manusia yang bukan seorang nabi, tapi Luqman memiliki banyak hikmah dan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman putra dari Baura bin Nahur bin Tareh.
Nah, Baura bin Nahur bin Tareh ini adalah nama lain dari Azhar. Si Azhar ini adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Jadi Luqman masih ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Ada yang berpendapat bahwa Luqman hidup selama 1000 tahun. Masya Allah. Kalau orang zaman sekarang, paling lama 150 itu sudah dapat rekor muri biasanya ya. Tidak ada yang sampai 200. Lah ini Luqman sampai 1000 tahun. Jika tidak dengan kehendak Allah, maka tidak mungkin. Luqman berasal dari Sudan. Ia berkebangsaan Habsyi atau Ethiopia. Dulu, sebelum Nabi Daud menjadi seorang nabi, Luqman adalah guru dari Nabi Daud. Nah, pekerjaan Luqman dulu adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, dan penggembala. Lalu, ia diangkat sebagai hakim atau qadhi. Nah, kira-kira keteladanan apa saja nak yang perlu kita contoh dari Luqman ini? Menurut Quran surat Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anak-anakku yang kreatif, dalam ayat ini tersirat bahwa Luqman adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Apapun kondisinya, baik dalam keadaan sehat, sakit, diberi cobaan yang menyenangkan, atau diberi cobaan yang tidak menyenangkan, Luqman selalu bersyukur. Untuk itu, kita semua perlu meneladani sifat Luqman yang selalu bersyukur tersebut. Misalnya, dalam masa pandemi ini, apapun yang terjadi kepada kita, hendaklah selalu bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kita itu sedang bersyukur kepada diri sendiri. Nah, di sini juga tersirat bahwa Luqman adalah hamba yang selalu taat beribadah. Harapannya, kita semua juga selalu beribadah kepada Allah. Lalu, nasihat Luqman kepada anaknya. Dalam Quran surat Luqman ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Anak-anakku yang kreatif, dalam ayat ini tersirat bahwa Luqman berpesan untuk jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah adalah menduakan Allah atau percaya kepada selain Allah. Contoh, kalian suka pergi ke dukun misal. Ini sudah perbuatan menyekutukan Allah. Hal yang kecil saja. Kalian khawatir hari ini tidak mendapatkan rizki untuk dimakan. Itu juga sebenarnya sudah menyekutukan Allah. Karena menganggap Allah tidak ada. Padahal segala sesuatu sudah Allah jamin. Asal kita mau berusaha. Nah, sama. Ketika kalian di rumah, belajar di rumah, tetapi tidak mau belajar, duduk-duduk saja, main-main saja, menggunakan YouTube yang kurang mendidik, terus kalian pengen pintar, itu juga salah satu perbuatan dari menyekutukan Allah karena kalian tidak berusaha kepada Allah. Lalu, nasihat Luqman kepada anaknya dalam Quran surat Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Anak-anak kreatif, di sini ada 4 yang tersirat. 1, kita wajib selalu mendirikan sholat dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita sakit, itu juga kita harus tetap mendirikan sholat. Hanya nanti ketika kita sakit, ada beberapa keringanan atau rukhsah. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kalian semua yang di rumah, tetaplah mendirikan sholat sesuai dengan nasihat Luqman dan perintah agama. Yang kedua, berbuat baik. Nah, kita selalu dianjurkan untuk berbuat baik. Karena dengan perbuatan baik tersebut, kita akan diantarkan ke surganya. Dengan perbuatan baik tersebut,
banyak orang akan tertolong oleh kita. Dan dengan perbuatan baik tersebut, banyak orang tidak dirugikan oleh kita. Paham ya? Kemudian, pesan yang ketiga, menghindari perbuatan buruk. Ayo, perbuatan buruk apa yang sekarang masih kalian lakukan? Nge-game tanpa ada jeda waktu? Ini perbuatan buruk, nak. Tidak dilarang, tapi harus ada waktunya. Nonton YouTube dengan konten-konten yang tidak baik? Ini juga perbuatan buruk. Hindarilah yang demikian. Atau misalnya, suka menjelek-jelekan orang lain, hibah, apalagi di dalam bulan puasa ini. Hal-hal buruk tersebut, jika dilakukan, akan mengurangi pahala puasa. Hati-hati ya, nak ya. Nah, pesan yang keempat adalah bersikap sabar. Nah, Allah itu selalu menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi, cukup kita bersabar. Jangan mengeluh. Karena setelah ada kesabaran, di situ ada buah manis yang akan kita petik. Karena inti dari kehidupan adalah berbuat sabar atau bersikap sabar, karena di dunia ini memang tempatnya ujian dan cobaan. Lalu, nasihat Luqman kepada anaknya pada ayat 18 surat Luqman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat ini tersirat bahwa kita tidak boleh sombong. Siapapun kita, seberapa kayanya kita, seberapa terkenalnya kita, seberapa cantiknya kita, seberapa gantengnya kita, tidak boleh kita sombongkan. Mengapa? Karena semua itu hanya milik Allah. Suatu saat, kelebihan tersebut akan bisa diambil oleh Allah kapan saja. Untuk itu, kita tidak berhak untuk sombong. Adapun ciri-cirinya, satu, memalingkan muka. Misalnya kita ketemu orang lain yang kita kenal, harusnya kita saling menyapa, Assalamualaikum, atau dengan sapaan lain, tidak malah membuang muka. Angkuh. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Seperti selalu menganggap dirinya adalah yang paling berjasa, yang paling wah, yang paling dan paling dibanding yang lain. Ini adalah ciri-ciri dari sombong. Nah, dari keterangan
tentang nasihat Luqman kepada anaknya, ibu memiliki sebuah video yang akan membantu kalian untuk memahami perbuatan apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak perlu dilakukan. Video ini ibu ambil dari sebuah channel YouTube. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Nah, anak-anak, bagaimana dengan videonya? Bisa kalian ambil hikmah dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran awal hingga akhir tadi, bahwasanya Luqman Hakim adalah seorang yang berkebangsaan Habsyi. Ayah Luqman bernama Baura bin Nahur bin Tareh. Pekerjaannya semula adalah tukang kayu, tukang jahit, dan penggembala. Kemudian menjadi qadhi atau hakim. Pesan-pesannya adalah selalu bersyukur, kemudian jangan musyrik atau menyekutukan Allah, kemudian mendirikan sholat, berbuat baik, menghindari perbuatan buruk, dan bersikap sabar, serta tidak boleh angkuh dan sombong. Nah, ibu punya tugas untuk kalian. Jadi silakan dicatat dan kumpulkan tugasnya pada guru PAI masing-masing. Selama masa pandemi COVID-19, kira-kira keteladanan apa saja yang dapat kamu lakukan berdasarkan Quran Surat Luqman ayat 12, 13, 17, dan 18. Jangan lupa ya, jawabannya kumpulkan ke guru PAI masing-masing. Baik anak-anak, anakku yang kreatif, berkarakter, soleh-solehah, dimanapun kalian berada, waktunya ibu pamit undur diri. Untuk itu, jangan lupa pesan ibu adalah tonton YouTube yang ada bapak ibu gurunya atau YouTube yang kontennya baik untuk pendidikan kalian dan selalu disertai dengan bapak ibu kalian. Baik, waktunya ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.